Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita berada di hari terakhir dalam rangka ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan selama 10 hari kita kerjakan, saya percaya banyak yang menerima lawatan Tuhan. Banyak di antara saudara yang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus secara pribadi. Dan di hari terakhir saya percaya bahwa kita semuanya juga akan mengalami lawatan Tuhan. Yang percaya bahwa pagi ini kita pasti dilawat Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, saya ingin jelaskan sedikit kepada saudara semuanya, kenapa kita perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kenapa kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Saya rasa banyak pertanyaan daripada saudara semuanya. Bukankah kita sudah menerima Roh Kudus? Kalau memang sudah menerima Roh Kudus, mengapa mesti harus menantikan Roh Kudus supaya mengalami kepenuhan Roh Kudus? Saya ingin mengajak Anda membaca lebih dulu Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-20. Ayat 20 sampai 22. Apakah sudah ketemu? Kalau sudah, saya bacakan buat saudara semuanya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita baca ayat 22, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, peristiwa ini adalah peristiwa ketika Yesus bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dia belum naik ke surga, tapi dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dan satu kali peristiwa ketika murid-murid berkumpul, Yesus menampakkan diri dan berkata kepada murid-murid, terimalah Roh Kudus. Pertanyaan saya tolong dijawab, berarti saat itu murid-murid apakah sudah menerima Roh Kudus? Jawabannya adalah ada yang sudah, ada yang belum, bingung berarti. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau Yesus sendiri yang kasih pada waktu itu, terimalah Roh Kudus. Berarti murid-murid sudah menerima atau belum? Sudah, murid-murid sudah menerima Roh Kudus. Pertanyaan berikutnya, tetapi pada saat Yesus hendak terangkat ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus melarang mereka keluar dari Yerusalem. Yesus memberikan perintah kepada mereka, tetap di Yerusalem, tunggu sampai Roh Kudus dipenuhkan atas kamu, tunggu sampai Roh Kudus dicurahkan atas kamu. Berarti saudara, menerima Roh Kudus dan mengalami pencurahan Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. Setuju dengan saya? Kalau memang menerima Roh Kudus sudah ada di dalam diri murid-murid dan cukup, Yesus tentu saja tidak perlu memberikan perintah kepada murid-murid melarang mereka keluar dari Yerusalem. Jadi kita melihat di sini ada dua tahap. Murid-murid menerima Roh Kudus, berikutnya murid-murid harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus, dan itu digenapi ketika hari Pentakosta. Jadi saudara-saudara, Anda tidak perlu bingung lagi. Kita memang sudah menerima Roh Kudus, tetapi ibadah pencurahan Roh Kudus, menanti-nantikan Roh Kudus supaya dipenuhi Roh Kudus, tetap menjadi hal yang penting buat kita semuanya. Ibaratnya seperti ini, Alkitab menulis bahwa Roh Kudus itu meterai, jaminan kita selamat, jaminan kita masuk surga. Amin. Begitu Anda percaya Yesus, langsung Anda menerima Roh Kudus. Itu jadi meterai, sah Anda masuk surga kalau mati nanti. Lalu apa yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Bedanya apa? Kalau menerima Roh Kudus, Anda mati masuk surga,
Tapi kalau mengalami pencurahan Roh Kudus, itu artinya Anda menghadirkan surga di dalam hidup Anda. Sehingga hidup Anda seperti murid-murid pada waktu itu. Hidup yang penuh dengan kuasa, hidup yang berkemenangan. Para rasul atau murid-murid memulai pelayanan dengan sesuatu yang beda dibandingkan dengan sebelum mereka menerima Roh Kudus. Sebab murid-murid Petrus, dia berani berdiri di hadapan 3.000 orang tanpa rasa takut sedikit pun, memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Murid-murid ditangkap, dimasukkan penjara, dihadapkan di mahkamah agama, tetapi murid-murid justru menggunakan kesempatan diadili untuk menceritakan tentang Yesus. Anda baca ketika Petrus dihadapkan di mahkamah agama. Anda baca ketika Stefanus diseret, digiring, diadili. Biasanya kalau orang dihadapkan di pengadilan, ini kesempatan untuk orang membela dirinya. Tetapi murid-murid tidak lakukan kesempatan untuk membela dirinya. Justru murid-murid gunakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Anda bisa menangkap di sini poinnya? Halo? Anda bisa ngerti sekarang? Betapa murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menyala-nyala, mereka penuh dengan kuasa, mereka berkobar-kobar untuk menceritakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Mujizat menyertai pelayanan murid-murid. Petrus berada di pintu gerbang bait Allah, pengemis berkata, minta-minta. Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku aku berikan kepada kamu. Demi nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Mereka yang lumpuh berjalan. Tidak cuma itu, Alkitab juga menulis sebuah pengalaman yang heboh. Setiap kali Petrus berjalan, orang sakit pada berada di kanan kiri jalan itu. Kenapa Alkitab menulis? Sebab sewaktu-waktu bayangan Petrus mengenai mereka, yang sakit sembuh. Tidak perlu ditumpangi tangan, bayangannya saja menyembuhkan. Bagaimana kuasa ini bisa bekerja? Semenjak Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Jadi saudara, kita memang sudah menerima Roh Kudus. Tetapi saya mengajak Anda, kita rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Kita rindu bahkan dibaptis dengan Roh Kudus. Bukan soal Anda bisa berbahasa roh, bukan itu tujuannya, bukan itu poinnya, sekalipun itu penting. Tetapi saya mengatakan kepada saudara, hidupmu tidak akan pernah sama lagi kalau Anda dipenuhi dan mengalami Roh Kudus dicurahkan. Mungkin pertanyaannya adalah, kalau demikian apakah perlu diperingati? Bukankah cukup sekali kita tahu, setelah itu selesai? Ada beberapa orang yang skeptis mengatakan gak perlulah yang kayak gitu, setiap hari toh Roh Kudus sudah ada. Kenapa mesti harus di waktu tertentu ada peringatan? Kalau demikian mestinya tidak perlu ada acara ulang tahun di dunia ini. Setuju dengan saya? Tidak ada ulang tahun. Tidak ada ulang tahun pernikahan. Gak perlu saudara. Enggak ada yang namanya kawin perak, kawin emas, kawin platinum. Enggak ada saudara. Saya enggak perlu ngomong dengan istri saya kalau saya cinta dia. Enggak perlu. Saya yakin 100% dia tahu saya cinta dia. Mau bukti saudara? Kita tanya ke istri saya. Setuju? Bo ini aibo. Saya yakin istri saya tahu 1000% saya cinta dia. Tetapi di banyak kesempatan saya ngomong, aku cinta kamu. Kalau pengen beli helm itu syaratnya saudara ya. Enggak di waktu tertentu saya ngomong, saya mencintai kamu. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah perlu meneguhkan, perlu kadang-kadang diperbarui seperti itu. Kenapa Yesus berkata kepada murid-murid? Ketika Yesus bersama dengan murid-murid dalam perjamuan, Yesus mengangkat roti, mengangkat cawan yang berisi anggur, dan Yesus berkata apa? Jadikan ini menjadi peringatan akan aku. Berarti memperingati itu gak apa-apa. Bukan berarti, oh kalau tidak ada dalam peringatan berarti biasa-biasa aja. Enggak saudara. Setiap hari saya cinta istri saya,
Tapi ada waktu-waktu tertentu saya juga mengatakan hal yang sama. Setiap hari kita merayakan Paskah. Tetapi pada waktu hari Paskah, bukankah memang kita perlu merayakannya sekali lagi? Supaya apa? Memperbaruinya lagi. Amin. Nah, sekarang hari ini, saya mengajak Anda semuanya untuk belajar di satu topik di hari terakhir rangkaian ibadah pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh. Saya tanya kepada saudara, kira-kira dipimpin itu mudah nggak? Mana lebih mudah, dipimpin atau memimpin? Tolong jawab, mana yang lebih mudah, memimpin atau dipimpin? Kalau memimpin butuh skill. Kalau memimpin butuh kecakapan. Kalau memimpin mungkin butuh sekolah tertentu, punya pengetahuan tertentu, punya planning, punya strategi. Kadang-kala perlu sesekali mengevaluasi, itu memimpin. Sedangkan dipimpin, kita hanya mendengar dan kita taat melakukan. Dengan demikian, menurut Anda, gampang memimpin atau gampang dipimpin? Siapa yang berkata gampang memimpin? Tolong angkat tangan. Gak ada. Siapa yang berkata gampang dipimpin? Tolong angkat tangan. Gampang dipimpin? Pada kenyataannya, ternyata prakteknya lebih sulit dipimpin daripada memimpin. Saya berulang kali menghadiri sinode yang dihadiri pendeta-pendeta. Dan banyak pembawa acara, pendeta yang bertugas untuk memimpin pendeta seringkali frustasi. Sehingga Anda tidak asing lagi dengan orang yang berkata, ternyata memimpin pendeta itu lebih sulit dibandingkan dengan memimpin yang lain. Betul nggak? Kenapa bisa demikian? Karena faktanya dipimpin itu sama sulitnya dengan memimpin. Bahkan bagi orang tertentu, dipimpin sulitnya minta ampun. Nggak usah jauh-jauh. Ketika Anda pasang perangkat GPS di handphone Anda pasang Google Maps, Anda tentukan tujuannya. Siapa yang seringkali mengikuti arahan di GPS Anda 100%? Tolong angkat tangan, ayo yang seringkali pakai. Siapa yang udah diarahin capek-capek, udah dikalkulasi dengan algoritma tertentu, tapi ambil jalan sendiri? Tolong angkat tangan. 1, ini saya juga angkat tangan. 2, 3. Sampai mbaknya di GPS itu capek, saudara. Ketika kita melawan arah, langsung belok kanan, jalan terus. Tapi dia tidak capek-capek mengingatkan kita. Kita yang capek, kita matiin, betul nggak? Mereka ini bikin aplikasi untuk memudahkan kita. Kasih tahu ini rute paling cepat. Kalau lewat sini bakal macet dan seterusnya. Saya kadang-kala juga melakukan hal yang sama. Saya lihat di Google Maps kok merah. Dan Google Maps kasih rute supaya jarak tempuh saya lebih cepat, sekalipun mungkin harus lewat rute yang lebih jauh. Tapi saya ngomong ke istri, kita tetap lewat ini aja dah. Kadang-kala Google Maps itu nggak cocok kok. Kadang merah tapi ternyata nggak merah-merah amat gitu. Akhirnya ya udah kita lewat jalan berlawanan dengan Google Maps itu. Merah, saya lewat jalur itu. Karena siapa tahu merahnya itu error. Dan saya lewat jalan itu, apa yang terjadi? Merah beneran, macet beneran. Kenapa? Udah dikasih panduan, rute paling cepat, tapi rupanya hanya untuk mengikuti arahan. Sulitnya minta ampun. Bagaimana dengan kekristenan? Mudah enggak dipimpin Roh Kudus? Padahal Roh Kudus, Roh penolong yang memimpin kita dalam kebenaran. Roh Kudus memimpin Anda dalam segala sesuatu. Hari ini saya mengajak Anda semuanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa ini menjadi penting? Karena setiap hari Anda harus mengambil keputusan. Hari ini, besok, kapanpun Anda harus mengambil keputusan. Mari kita memulai dengan sesuatu yang sederhana.
Anda bahkan harus memutuskan mau sekolah di mana. Anda butuh tuntunan Roh Kudus. Saya tidak mengajak Anda sok rohani. Pak, milih sekolah aja berdoa, milih sekolah aja minta tuntunan Roh Kudus. Tapi saya meyakini sekolah yang Anda pilih, kalau itu tuntunan Roh Kudus, selalu mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Amin. Memilih pacar butuh pimpinan Roh Kudus? Anak-anak muda, halo? Butuh enggak? Asal ganteng sikat, amin. Asal cantik hajar, amin. Atau Anda ini udah ganteng, pinter, pelayanan, yang penting sempurna, anak orang kaya, dia cinta Anda. Yo cewek-cewek kalau gini, butuh berdoa atau yes I do? Yang mana ini? Ayo kalian, ya kamu. Cowok ganteng, pinter, beriman, kaya, kurang apa lagi? Mencintai kamu, pengen jadi pacarmu. Langsung enggak? Atau tunggu setahun dulu, aku mau berdoa. Yang mana, saudara? Kalau yang datang jelek, kumel, bodoh, nggak ada masa depan, mungkin kamu langsung berkata, aku mesti harus berdoa dulu. Dan kelihatannya Roh Tuhan berkata tidak, gitu kan? Tapi kalau semuanya ideal, perlu tuntunan Roh Kudus nggak? Belajar loh saudara, dalam hal apapun. Anda memutuskan bekerja di mana, Anda memutuskan mau keluar dari pekerjaan atau tidak, Anda memutuskan untuk bekerja sendiri, memilih bidang usaha tertentu, saya mengajak Anda semuanya butuh tuntunan Roh Kudus. Jangan hanya lihat gurihnya dari luar, nanti Anda kecelek seperti Lot dan Abraham. Anda tahu ceritanya, ketika mereka gembalanya bertengkar, Abraham ini baiknya luar biasa. Dia berkata kepada Lot, sepertinya lebih baik kita pisah, karena gembala kita bertengkar, dan kita ini kerabat, tidak baik kalau bertengkar. Lot, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Enaknya Lot. Dan Lot langsung melayangkan pandangnya di sekelilingnya, lalu kemudian lihat mana yang baik. Dia lihat Sodom ini seperti taman surga karena banyak air di sana. Kemudian Lot memutuskan, aku pilih sana. Lot memutuskan sesuatu, tidak tanya kepada Tuhan, tapi berdasarkan apa yang dilihatnya. Yang dilihat ideal, tetapi bukankah cerita selanjutnya? Lot masuk Sodom membawa banyak kekayaan, tapi keluar Sodom tidak membawa apa-apa. Rugi besar, habis-habisan. Anda bahkan memutuskan gereja di mana Anda perlu pimpinan Tuhan. Anda bahkan memutuskan pelayanan apa, butuh pimpinan Tuhan. Kita butuh dipimpin Roh Kudus. Amin, saudara. Mau belajar? Mari buka Alkitab saudara, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah 16 kita membaca ayat yang ke-6 sampai dengan 12 dulu. Hari ini kita belajar tentang hidup dipimpin Roh Kudus. Kisah ini jelas sekali bahwa seorang rasul yang hebat pun butuh pimpinan Roh Kudus. Saya bacakan buat saudara. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka, maksudnya mencegah Paulus untuk memberitakan Injil di Asia. Stop sampai di sini. Memberitakan Injil baik enggak? Mau memberitakan Injil di kota, mau memberitakan Injil di desa, baik enggak? Enggak ada masalah, baik. Dan Paulus ingin memberitakan Injil di Asia. Tapi Alkitab menulis Roh Kudus mencegah Paulus. Artinya apa? Roh Kudus pimpin Paulus supaya tidak memberitakan Injil di Asia. Ayat berikutnya, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak
mengizinkan mereka. Paulus tidak boleh masuk Asia. Paulus berkata, "Tidak apa-apa Tuhan, Tuhan mau bawa kemana?" Lalu mereka melintasi tanah Frigia dan Galatia. Lalu kemudian mereka mencoba mau masuk ke satu daerah yang namanya Bitinia. Tetapi lagi-lagi Roh Yesus tidak izinkan mereka. Dan setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Memberitakan Injil itu baik. Tidak ada yang salah dengan memberitakan Injil. Itu hal yang baik. Tetapi saya berkata kepada saudara, bahkan untuk hal yang baik, kita perlu tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Memberitakan Injil, Yesus bukankah berkata, beritakan Injil ke seluruh bangsa, ke semua makhluk. Tidak ada salahnya buat Paulus untuk memberitakan Injil di Asia. Tidak ada salahnya bagi Paulus untuk memberitakan Injil di Bitinia. Tetapi Alkitab menulis Roh Kudus melarang mereka. Bahkan Roh Kudus mengarahkan mereka ke Makedonia melalui sebuah penglihatan. Salah satu kota di Makedonia adalah Filipi ini. Dan kita semuanya setuju kalau tuntunan Roh Kudus selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Ketika Paulus digeser pelayanannya, diarahkan ke Filipi, bayangan kita mujizat terjadi. Bayangan kita banyak orang bertobat. Bayangan kita di sana terjadi KKR besar-besaran karena Roh Kudus pimpin mereka di sana. Bayangannya mungkin Paulus akan disambut dengan baik. Paulus mungkin akan mendapat anugerah di kota Filipi itu. Yuk kita lanjutkan. Kalau Roh Kudus mimpin itu seperti apa sih? Ya kita baca ayat 19. Ceritanya, masuklah Paulus di kota Filipi, memberitakan Injil di sana. Memang ada 1-2 jiwa bertobat. Tetapi ayat 19, ini yang terjadi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadapkan penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya tanya kepada saudara, Roh Kudus bukankah yang menyuruh Paulus ke Filipi? Bukankah Roh Kudus yang mengarahkan mereka ke Filipi? Pengen masuk ke Asia, enggak boleh. Pengen masuk ke Bitinia, enggak boleh. Diarahkan di Filipi. Di Filipi, Paulus dapat apa? KKR, pertobatan besar? Nyatanya enggak. Justru di kota Filipi itu, Paulus ditangkap, diseret, didera itu dihajar, saudara, dianiaya secara fisik. Tidak cukup, dimasukkan ke dalam penjara. Penjaranya pun khusus, penjara dengan pengamanan paling ketat. Kakinya dipasung. Kira-kira
Kalau kita jadi Paulus, kita akan berkata apa? Tuhan yang nyuruh, kok malah membuat aku masuk penjara. Tuhan yang suruh aku ke kota ini, tapi kenapa aku malah kena hajar? Aku difitnah, aku diseret, aku dimasukkan ke penjara. Maka saya berkata kepada saudara, kalau Anda berpikir pimpinan Roh Kudus selalu isinya berkat, Anda mesti mengkoreksi ulang. Kalau Anda berpikir tuntunan Roh Kudus isinya adalah yang sakit jadi sembuh, yang kurang jadi kaya, yang punya masalah tiba-tiba selesai semua masalahnya, kita mesti mengkoreksi ulang. Karena tuntunan Roh Kudus tidak selalu demikian. Bukan saya berkata itu keliru, enggak. Ada kalanya memang Tuhan tuntun kita sehingga keadaan kita yang kurang dipulihkan Tuhan sehingga jadi berlebih. Kita yang sakit disembuhkan, itu bisa, itu tuntunan Tuhan bisa nyata atas kita. Tapi kalau Anda mengatakan tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus semuanya pasti baik, kita perlu koreksi ulang. Karena kisah ini menunjukkan Paulus dipimpin Roh Kudus, tapi berakhir di penjara. Jika demikian, apakah itu berarti Roh Kudus mencelakakan? Jika demikian, apakah itu berarti Roh Kudus itu menyesatkan? Mari kita lihat, karena cerita belum selesai, ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Tuntunan Roh Kudus bisa saja menuntun Anda kepada hal yang tidak menyenangkan. Tuntunan Roh Kudus bisa saja membuat Anda mengalami penderitaan. Tuntunan Roh Kudus bisa saja membuat Anda seolah-olah mengalami kehidupan yang lebih buruk. Tetapi cerita Roh Kudus tidak akan pernah berhenti di situ. Dalam kisah ini benar, Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Benar bahwa tubuh mereka babak belur, sebab tadi kita membaca bahwa kepala penjara itu juga akhirnya apa? Membasuh luka-luka mereka, mengobati luka-luka Paulus dan Silas. Artinya secara fisik mengalami aniaya. Tetapi sekarang kita tahu di titik ini, ternyata Roh Kudus punya rencana di luar apa yang dibayangkan oleh Paulus dan Silas. Sebab justru ketika Paulus dan Silas masuk penjara, malaikat Tuhan dikirimkan, membuat gempa bumi hebat. Pintu-pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Belenggu pasung yang ada di kaki Paulus juga terbuka dengan sendirinya. Semua narapidana keluar semuanya. Kepala penjara sudah menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena dia pikir semua tawanan sudah pergi. Tapi siapa sangka Paulus dan Silas masih ada di penjara itu. Tidak aji mumpung, tetap mendengar tuntunan Roh Kudus. Bukan keluar, tapi tetap di dalam penjara itu. Tujuannya apa?
ketemu dengan kepala penjara. Siapa sangka kepala penjara langsung tersungkur dan berkata, apa yang mesti aku lakukan supaya aku selamat? Paulus berkata, percaya Yesus, engkau dan seisi rumahmu, maka engkau akan selamat. Saya beritahu saudara, menurut tradisi, kepala penjara ini dan keluarganya merupakan benih awal terjadinya gereja di Filipi. Dengan kata lain, gereja di Filipi itu lahir dari Paulus dan Silas yang masuk penjara lebih dulu. Di dalam Alkitab Anda, bukankah ada surat tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi? Ada gereja di sana, gereja yang maju, gereja yang besar, gereja yang bertumbuh. Dan gereja Filipi adalah gereja yang paling menyukakan hati Paulus. Ini buah pelayanan Paulus yang luar biasa. Makanya di dalam surat Filipi seringkali disebut surat sukacita. Karena nada Paulus kalau di dalam Galatia, itu kan Paulus ngamuk-ngamuk, saudara, apakah kamu sebodoh itu dan seterusnya. Tapi kalau di Filipi lembut, penuh dengan sukacita. Karena memang jemaat di Filipi luar biasa. Tercipta karena apa? Karena Paulus mau dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun harus masuk penjara lebih dulu. Saya mengatakan kepada saudara semuanya, beri dirimu dipimpin oleh Roh, hidupmu akan berbeda. Tidak selalu mudah, kadang-kala tuntunan Tuhan bahkan kita sulit untuk mengerti, bahkan kita sulit untuk memahami. Saya ceritakan beberapa hal sederhana. Tuntunan Roh Kudus itu seperti apa sih? Pernahkah Anda tiba-tiba Anda teringat akan seseorang? Siapa yang pernah? Kalau tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba Anda teringat akan seseorang. Anda harus belajar peka bahwa Roh Kudus punya maksud tertentu. Anda harus buat apa terhadap orang itu. Beberapa kali kami punya pengalaman seperti itu. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya akan seseorang, akan teman saya. Lama tidak ketemu, saudara. Saat itu juga kami kontak, menanyakan kabar, kalau bisa bertemu dan seterusnya. Dan seringkali ketika ada kesempatan kami bertemu, kami ngobrol, dia menceritakan bahwa saat itu dia sedang butuh-butuhnya support, dukungan dari teman, dari orang yang ngerti keadaannya, yang bisa mungkin memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Akhirnya kami ketemu, kami mendoakan, kami support, lalu kemudian kami bertahap, kami monitor dan seterusnya. Akhirnya mendatangkan kebaikan. Itu cerita sederhana, ternyata itu tuntunan Roh Kudus buat kehidupan kita, buat kehidupan saya. Saudara juga sama, butuh tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau tiba-tiba Anda teringat akan seseorang, belajar peka. Amin. Saya percaya juga kalau Anda bisa berjemaat di tempat ini, bisa bergereja di tempat ini, itu juga tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Saya mestinya nggak berada di gereja ini, saudara. Kenapa? Kan mungkin saudara yang jemaat lama tahu persis bahwa jemaat ini jauh dari kata ideal. Entah kenapa saya keluar dari gereja lama, saya sudah coba banyak gereja, nggak cuma satu. Saya keliling dari satu tempat, kok nggak cocok, satu tempat nggak cocok, padahal gereja-gereja gede, saudara. Akhirnya entah kenapa saya bertemu dengan gereja ini, belum ada gedung seperti ini. Dulu masih ada di teras belakang rumah, jadi gerejanya itu nggak ada AC, atau kalau dibilang AC itu ya angin cendila gitu, pakai C, cendila gitu. Karena full, nggak ada temboknya. Ya mungkin jemaat lama ada yang masih ingat seperti itu. Dan ketika saya masuk, kok gerejanya sesederhana ini? Ya kecil nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sederhana gitu. Tapi entah kenapa pertama kali hadir itu kayak Tuhan itu ngomong tempatmu di sini gitu. Akhirnya saya ngomong ke waktu itu masih tunangan, saya ajak dia untuk pertama kali ibadah juga. Dan ketika sama-sama mencoba di gereja ini,
tunangan saya, sekarang jadi istri saya, mengatakan kelihatannya kita memang berada di tempat itu. Dulu namanya Gereja Segala Bangsa, saudara. Bangsanya ekeh banget, saudara. Ya, dulu ada orang Batak, ada orang Timor, ada Dayak juga. Nah, saya yang mewakili, saudara. Saya Chinese gitu, satu-satunya Chinese pada waktu itu. Lalu kemudian berjalannya waktu, terus terang saya harus mengatakan, yang membuat saya bertahan itu cuma gembalanya. Bapak Ibu Gembala, Pak Joko, founder gereja ini tuh baiknya luar biasa. Karakternya luar biasa, tulusnya luar biasa. Saya kalau enggak lihat beliau, saya sudah mencelat, saudara. Pengennya keluar terus. Saya ngomong ke istri saya, kita tunggu tahun depan. Jika tidak berbuah, kalau dia dalam Alkitab kan tebang gitu ya. Saya ngomong ke, kalau tahun depan tidak ada perubahan, kita keluar ya. Saya berulang kali kayak tidak betah ya. Puncaknya tahun 2011, kalau tidak salah ingat, saudara. Saya wis pengen keluar gitu. Pengen kapan ya bisa pamit gitu. Ya, ini saya tidak pernah cerita, saudara. Kali ini saya baru cerita kepada saudara. Tiba-tiba Pak Joko itu ngomong ke saya, kita akan urus izin IMB, karena kita akan bangun gereja. Itu jadi pukulan berat buat saya, saudara. Sebab kalau ngurus izin IMB, nanti kalau goal berarti apa? Bangun. Dan tidak mungkin saya tinggal dalam kondisi membangun gitu. Makanya terus terang ini saya berdosa, saudara. Saya merasa, Nek Isa jangan keluar Tuhan. Sementara banyak gereja mendoakan izin IMB-nya keluar, saya terlalu egois ya. Kalau bisa enggak keluar. Jadi saya punya alasan untuk keluar gitu loh ceritanya. Dan siapa sangka Tuhan memimpin dengan sesuatu yang berbeda. 4 bulan kemudian keluar, saudara, izinnya. Jadi itu saya tidak tahu saya menyambutnya dengan sukacita atau tidak. Karena saya sudah ancang-ancang pengen pamit. Saya ngomong ke istri, kelihatannya ya kalau bahasa alasannya gini, saudara. Kapasitasku kelihatannya mestinya bisa lebih loh dari ini gitu ya. Karena jemaat waktu itu kan 20, 30 gitu. Kan saya seringkali diundang di satu gereja yang sekali khotbah bisa ratusan orang gitu. Dalih saya, kalau saya bergereja yang lebih besar, kan berarti pelayanan saya jadi berkat lebih banyak. Ini gereja kecil, udah gerejanya kecil, orang-orangnya tidak bisa diharapin, saudara gitu. Bapak Ibu Gembala aja, dan yang masih bertahan itu yang saya harapin gitu ya. Yang keluar-keluar itu udah saya harapin gitu ya. Waduh, berat sekali gitu. Tapi apa boleh buat, izin IMB keluar gitu ya. Makanya kemarin waktu share group kan ada juga yang ngomong ya, kok bisa ya saya bertahan, bukan saya, kok saya bisa bertahan di gereja ini. Ternyata keluhannya tidak cuma saya gitu ya. Banyak yang kami bertahan karena Bapak Ibu Gembala itu aja, karena tulus dan butuh disupport itu aja. Izin keluar, maka kami punya komitmen, ya udah kita bangun gereja ini. Ya, kita bangun, akhirnya 2012 selesai dibangun. Ya kadang-kala pikiran manusia kan ya nanti kalau sudah settle ya kita pelan-pelan tinggal gitu. Siapa sangka, saudara, 2013 Pak Gembala, Pak Joko meninggal, dipanggil pulang dan digantikan Ibu Joko. Maka kalau saya ninggal itu ya lebih tidak manusiawi gitu. Makanya ya berarti kita dukung, berarti kita support. Makanya saya ajak Pak Andi juga ya. Pak Andi teman saya lama, wes sini bantu sini gitu ya. Dulu sih bayangannya siapa tahu dia stay di sini, saya tinggal gitu, saudara ya. Ini rahasia yang saya baru ngomong, saudara. Saya belum pernah ngomong gitu ya. Pak Andi kemarin juga cerita ya di share group ya, mengingat ya, karena ada satu yang ngomong ya dulu pengennya keluar tapi kok Tuhan suruh bertahan gitu ya. Pak Andi juga cerita, aku pernah loh di gerejanya, ya gereja ini tapi yang lama, saudara. Aku diundang Petrus. Lah Petrusnya pelayanan gitu ya, dan datang dia diundang sebagai pengkhotbah. Tiba-tiba Pak Heri ngomong, Pak Andi bisa bantu main keyboard gitu. Gak ada yang main musik, saudara. Nah, ini salah satu penggambaran gereja dulu yang lama kayak gitu, saudara. Tapi biarlah yang lalu biar berlalu ya. Nah, diganti Bu Joko, kami support, saya support gitu ya, karena tidak mungkin saya meninggalkan itu. Dan akhirnya saya tentu tidak berharap hal yang menyedihkan terjadi kepada Bu Joko, saudara.
Tapi toh Ibu Gembala tahun 2018 akhir, persis peringatan hari pernikahan kami ya, tanggal 10 Desember. Saya jarang belikan bunga untuk istri, tapi kali itu saya udah bila-bilain ke pasar kembang, saudara, rangkai buket seperti itu, saya taruh di kolong ranjang seperti itu ya. Pagi dia buka mata kan surprise gitu. Tapi jam 4 pagi kami ditelepon kalau Ibu Gembala meninggal gitu. Jadi sampai lupa dengan bunganya, ceritanya gitu, saudara. Karena kami urus ini, urus itu, dan waktu itu saya berpikir ya mungkin ini waktu Tuhan buat kami gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa usul saya adalah nanti seluruh jemaat nanti tak boyongke ke satu gereja, nanti biar digembalakan di sana saja, dan saya nanti bisa bebas terbang bagi Raja Wali ya, bisa kemana kemari gitu. Tapi tidak nyangka juga akhirnya saya bisa menggembalakan gitu ya. Setelah Pak Agus benar-benar ngomong ke saya, kalau kamu melepaskan hal itu, nanti kalau ada apa-apa jemaat merotoli, jemaat hilang tanggung jawabmu loh Pak gitu. Nah, itu kata-kata yang menakutkan buat saya ya, akhirnya saya menerima panggilan itu sebagai gembala. Tapi historinya kan Anda tahu, saya pun sekarang tahu, oh ternyata pimpinan Roh Kudus itu kayak itu. Dulu seandainya waktu izin IMB yang Pak Joko urus itu, doa saya jangan keluar, berarti gereja sekarang masih bergumul soal IMB kan. Sekarang sudah ada IMB. Setelah tahu ceritanya, saya baru tahu, oh pimpinan Roh Kudus itu seperti itu. Kadang tidak enak, saudara. Saya yakin Anda dituntun ini, percaya itu juga Roh Kudus. Beberapa di antara saudara, bukankah datang dengan sendirinya juga? Betul enggak? Datang dengan sendirinya, lalu kemudian mengajak satu orang. Roh Kudus tuntun kita bisa menjadi bagian keluarga, karena Roh Kudus satukan kita. Amin. Itu pimpinan Roh Kudus. Karena itu saya mengajak Anda semuanya, hari ini hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Saya akhiri dengan seperti ini, bahwa Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Pribadi yang lembut artinya dia tidak akan pernah memaksa kita. Kalau mau dipimpin, mau dituntun, Anda pasti dipimpin, Anda pasti dituntun. Roh Kudus tidak akan memenuhi kita jika kita tidak membuka hati kita. Roh Kudus tidak akan memenuhi kita kalau kita menutup seluruh pintu hati kita. Roh Kudus tidak akan bekerja kalau kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Bagaimana Roh Kudus bisa pimpin kita kalau kita sibuk dengan cara kita sibuk dengan strategi kita. Dan Roh Kudus tidak akan pimpin kita kalau kita selalu mengeraskan hati. Firman-Nya berkata, pada hari ini kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mau dipimpin Roh Kudus? Amin. Engkau yang muda, engkau memutuskan sekolah di mana, engkau memutuskan akan bekerja di mana, bidang yang seperti apa, apakah engkau akan stay di Solo, apakah engkau akan pindah keluar kota, memilih pasangan hidup, semuanya butuh tuntunan Roh Kudus. Saudara, jemaat, dalam kehidupan sehari-hari Anda akan mengambil keputusan. Hari ini Anda buka hati, Anda berkata, Roh Kudus ambil alih hidupku, Roh Kudus berbicara terus, Roh Kudus tuntun aku. Kadang kala tuntunan Roh Kudus mungkin membuat keadaan Anda jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tapi percaya saja, Dia yang menuntun, Dia yang bertanggung jawab. Pada akhirnya kebaikan demi kebaikan akan dinyatakan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya.